warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Ibu Lali Rizky Septiani, SPD MPD, dan teman-teman kelas KPR kelas sore yang saya cintai. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya qaulina alhamdulillahirabbil alamin. Karena pada hari ini kita semua masih diberikan panjang umur, sehat walafiat, masih diberikan taufik dengan inayahnya, sehingga hari ini saya bisa menyampaikan materi pada hari ini. Mudah-mudahan materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua dan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi kita Nabi Abdullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan karena kita perbanyak sholawat, kita akan masuk umat yang mendapat syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, nama saya Miftah Mujana, belajar di Universitas Islam Sultan Agung di Semarang, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan materi dan sedikit ilmu yang saya akan berikan pada hari ini. Dan materi pada hari ini, tema yang saya sampaikan tentang istiqomah dalam kebaikan. Apa itu arti istiqomah? Istiqomah adalah teguh pendirian dan konsisten dalam tindakan, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Orang yang memiliki sifat istiqomah bagaikan batu karang di tengah-tengah lautan, tidak bergeser sedikit pun meskipun dihantam ombak gelombang yang sangat besar. Itulah perumpamaan orang yang memiliki sifat istiqomah. Dan saya maksud istiqomah di sini yaitu bukan istiqomah yang wajib, tapi istiqomah dalam istiqomah yang sunnah-sunnah, seperti puasa sunnah, sholat sunnah, baca Al-Quran, berzikir, membaca sholawat. Yang saya maksud di sini adalah tentang kesunahan. Firman Allah di surat Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Al-ayat. Artinya, sesungguhnya orang-orang berkata, Tuhan kami ialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, Tuhan semesta alam ini. Mereka meneguhkan pendirian mereka, istiqomah di jalan Allah. Dan malaikat turun dan berkata, janganlah kamu merasa takut, janganlah kamu merasa sedih, dan bergembiralah kalian semua. Surga telah dijanjikan Allah SWT kepada kalian. Berarti Allah sudah berfirman dalam Al-Quran bahwa istiqomah itu pahalanya adalah surga di dalam surga yang dimuliakan Allah. Dan manfaat-manfaat dalam istiqomah itu sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali, tapi di sini saya akan menjelaskan 3 manfaatnya saja. 1, ketenangan hati. Allah akan memberikan hati kita ketenangan, kedamaian karena kita istiqomah. Yang kedua adalah kesuksesan dalam kehidupan. Allah akan memberikan kita kemudahan, terus cita-cita kita akan tercapai kalau kita benar-benar mau beristiqomah pada Allah SWT. Yang ketiga adalah
perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan melindungi kita, keluarga kita, anak-anak kita, semuanya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita benar-benar mau beristiqomah padanya. Dan bagaimana caranya kiat-kiat kita agar kita bisa beristiqomah? Satu, ya, kita niatkan yang ikhlas, tulus untuk berusaha beristiqomah pada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memberi jalan kepada kita kalau kita benar-benar mau serius beristiqomah, Allah akan mudahkan jalan kita. Yang kedua, memanai syahadat. Kalau kita benar-benar memanai syahadat itu dengan keyakinan kita bahwa Allah akan selalu membuka jalan kita untuk selalu beristiqomah. Allah akan perlihatkan bahwa istiqomah itu sangatlah diperintahkan olehnya dan perlindungannya akan selalu dilindungi kalau kita beristiqomah. Yang ketiga, memanai Al-Quran. Kalau kita benar-benar memanai Al-Quran menjadi pedoman kita, Al-Quran itu sebagai pedoman kita untuk beristiqomah, atau Allah akan memudahkan jalan kita untuk beristiqomah. Selalu kita tanamkan Al-Quran itu dalam hati kita, akan memudahkan kita untuk beristiqomah. Yang keempat adalah bergaul dengan orang yang soleh, orang-orang yang pendidikan agamanya banyak dan sangat memotivasi kita untuk selalu beristiqomah di jalan Allah. Itu akan memudahkan kita agar kita semangat untuk beristiqomah. Meskipun istiqomah itu sangat sulit, sangat mungkin kalau tidak terbiasa memang sangat sulit, tantangannya sangat sulit sekali. Tapi kita berusaha untuk menjalankan perintah istiqomah itu, nanti akan dimudahkan dengan sendirinya. Dan istiqomah itu tidak hanya 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, atau beberapa bulan, atau setahun. Kalau bisa kita konsistenkan kita untuk beristiqomah yang sangat lama. Apabila kalau kita tambahkan istiqomah kita, akan memudahkan kita ke jalan yang lain, yaitu jalan surga Allah. Itu tambah mudah lagi. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, khilafan, kekurangan dari materi saya dari awal hingga akhir, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.